Oke, mari kita langsung telaah sumber kita kali ini ya. Anda sudah berbagi kutipan dari sebuah autobiografi yang sangat personal. Judulnya Dusta yang Tak Berujung. Ini karya Ezawati. Betul. Ini kan kisah perjalanan hidupnya ya, mulai dari perjuangan dia kuliah dengan dana terbatas, sampai ya ampun kehidupan pernikahan yang penuh liku. Nah, tujuan kita di pembahasan ini, kita mau coba gali pelajaran berharga dari pengalaman Ezawati ini. Ya, Terutama soal ketahanan, harapan, dan juga bagaimana sih dampak kejujuran atau ya justru ketiadaan jujur itu dalam sebuah hubungan. yang menarik memang di sini ya, bagaimana sumber ini tuh kasih kita akses langsung ke perasaan, ke pergulatan batin si penulis. Iya, dalam banget ya. Bukan sekedar cerita urutan kejadian, tapi lebih ke refleksi mendalam gitu. Tentang harapan yang mungkin ketemu kenyataan pahit. Khususnya nih, dalam konteks dinamika keluarga dan juga finansial. Kita akan lihat bagaimana Ezawati ini melewati tantangan demi tantangan. Oke, kisahnya kan dimulai dengan tekad kuat Ezawati mau kuliah ya di IAIN Batu Sangkar waktu itu. Padahal kondisi ekonomi keluarga lagi sulit banget, ayahnya juga sempat menentang gitu. Biasa ya, tantangan klasik. Iya kan? Ada cerita menarik tuh, dia hampir nyerah tapi terus berjuang. Bahkan sampai dapat bantuan SPP karena statusnya kurang mampu. Wah, ini nunjukin kegigihannya dari awal banget. Betul sekali. Ini jadi semacam potret ya, potret perjuangan, meraih pendidikan yang sangat relevan buat banyak orang di Indonesia, di mana faktor ekonomi itu sering jadi penghalang besar. Dan kegigihan Ezawati ini jadi tema penting yang kayaknya bakal terus muncul sepanjang hidupnya nanti. Nah, lanjut nih masuk ke pernikahan. Ezawati kan menikah sama teman kuliahnya. Ada dorongan keluarga juga sih katanya. Oh ada ya? Iya, tapi ada satu insiden kecil gitu sebelum nikah yang kalau dipikir-pikir sekarang jadi kayak pertanda ya. Calon suaminya pinjam jam tangannya Ezawati, Terus? nggak dibalikin. Atau diganti gitu nggak ada sama sekali. Meski dia sempat ragu, ya udahlah pernikahan tetap jalan. Keputusan menikah itu kan seringkali kompleks ya, banyak faktornya. Usia, harapan keluarga, harapan pribadi juga. Bener, Dan insiden kecil kayak gitu, ya ampun. Di awal hubungan tuh kadang bisa jadi indikator pola perilaku di masa depan. Tapi ya seringnya diabaikan aja gitu saat itu. Dianggap sepele lah. nah, ini dia nih, titik balik yang kayaknya cukup menyakitkan ya, muncul setelah lahiran anak pertama. Ezawati baru tahu, dan ini taunya dari ibunya sendiri, kalau biaya persalinan itu ternyata belum lunas dibayar suaminya. Astaga. Padahal suaminya nggak bilang apa-apa ke dia. Ini jadi kebohongan pertama yang bener-bener, wah, bikin dia kecewa berat. Sulit kan ya bayangin bangun kepercayaan lagi setelah itu? Tepat sekali. Kepercayaan itu kan, itu fondasi utama pernikahan ya. Sekali retak karena bohong, apalagi ini soal fundamental banget kayak finansial, tanggung jawab, lukanya itu bisa dalam banget dan sulit sekali pulihnya. Iya. Kejujuran yang hilang di awal itu seringkali jadi kayak, presiden buruk gitu ya. Dan sayangnya ini bukan yang terakhir ya. Ketidakjujuran finansial ini malah jadi pola. Suaminya sering banget hutang tanpa sepengetahuan Ezawati. Waduh. Bukan cuma soal kecil kayak hutang rokok di warung gitu ya, tapi juga sampai ngambil uang simpanan buat lahiran anak kedua, terus pinjam uang dari rekan kerja Ezawati sendiri, di sekolahnya dia ngajar, bahkan sampai 4 orang katanya di satu sekolah. Ya ampun. Hutang pas beli jilbab buat Ezawati, hutang upah tukang, sampai hutang ke supplier waktu mereka coba buka warung atau kedai gitu, polanya selalu sama. Pinjam, terus bohong atau disembunyikan, menghindar kalau ditagih. Dan seringkali ya Ezawati yang akhirnya nanggung malu atau bahkan bayarin hutangnya. Ini jelas siklus yang merugikan sekali ya. Mengindikasikan kurangnya tanggung jawab finansial dan juga komunikasi yang parah banget dari pihak suami. Parah. Nah, yang menarik di sini itu bukan cuma Ezawati marah dan kecewa ya, tapi bagaimana dia terus bertahan, terus mencoba nutupin kekurangan suaminya itu. Apalagi setelah dia jadi PNS kan, jadi tulang punggung keluarga. Betul, dia kan akhirnya jadi PNS tuh. Dia bilang itu hadiah ulang tahunnya. Ini sedikit banyak ngebantu ekonomi keluarga lah ya. Iya pasti. Tapi ya itu, beban utamanya tetap aja di pundaknya dia. Hampir semua kebutuhan mulai dari sekolah anak, tagihan-tagihan, bahkan sampai modal usaha suami yang sering banget gagal, itu dia yang nanggung. Dia coba buka warung, jualan sate, tapi ya gitu, ujung-ujungnya sering kecewa lagi karena ulah suaminya. Wow,
Itu pasti berat banget ya bebannya. Luar biasa bebannya. Ini menunjukkan resiliensi yang tingkat tinggi ya. Dia nggak cuma kerja buat mencukupi kebutuhan dasar, tapi juga terus proaktif gitu, nyari solusi buat ketidakstabilan suaminya. Usaha terus ya. Walaupun usahanya seringkali sia-sia karena ya itu tadi, pola perilaku suaminya nggak berubah. Ada kekuatan besar di sana, tapi ya mungkin juga ada kelelahan yang teramat sangat di baliknya. Nah, di bagian akhir buku nih, Ezawati kayaknya kedengaran lebih pasrah gitu ya. Dia nulis tentang menerima keadaan. Pengalamannya ini jadi pelajaran berharga katanya, terutama buat anak-anaknya nanti, biar lebih hati-hati milih pasangan. Dia curhat ke anak-anaknya, dan anak-anaknya minta dia buat sabar. Penerimaan ini, ya, ini bisa dilihat sebagai mekanisme pertahanan diri sih. Tapi bisa juga sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi kenyataan pahit. Mungkin ya. Ada kesadaran kalau dia bertahan itu ya demi anak-anak, demi menjaga keutuhan keluarga gitu kan. Walaupun harus mengorbankan ketenangan batinnya sendiri, akhirnya dia berserah diri pada Tuhan, bertawakal. Tapi kalau melihat penerimaan itu, jadi kepikiran juga ya. Ada nggak sih resiko bahwa sikap menerima ini, kalau dalam jangka panjang, justru malah bisa menormalisasi perilaku yang sebenarnya merusak dalam hubungan itu? Itu pertanyaan yang sangat valid. Batas antara penerimaan yang sehat dengan, katakanlah, pembiaran yang merusak, itu memang tipis sekali ya. Terkadang menerima itu satu-satunya cara untuk tetap waras dalam situasi sulit. Tapi, ya itu tadi, bisa juga malah menghalangi perubahan yang sebetulnya diperlukan. Jadi apa nih intisari dari pembahasan kita kali ini? Kisah Ezawati ini kan cerminan perjuangan seorang perempuan ya. Gigih banget meraih pendidikan, bangun keluarga, meniti karir. Tapi di saat bersamaan terus dihantam badai masalah finansial. Dan yang paling utama, rentetan ketidakjujuran dari pasangannya. Betul. Ini cerita tentang ketahanan, iya. Pengorbanan, pasti. Dan juga luka yang membekas dari dusta yang, ya ampun, tak berujung. Ya. Dan kisah ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Dalam sebuah hubungan jangka panjang, ya ketika kejujuran itu terus-menerus dilanggar demi menjaga, katakanlah, fasad keutuhan, seberapa jauh sih kompromi itu bisa dilakukan? Apa sebetulnya yang dipertaruhkan ketika dusta itu seolah jadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bersama?